Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Mata kuliah Manajemen Akuntansi akan mempresentasikan mengenai kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu kelompok kami. Di sini saya Sucinta Prihasni sebagai moderator. Kemudian ada Aditya Tama Bagus Bahtiar sebagai pemateri dan Salma Fahira Husni sebagai pemateri juga. Langsung saja kita ke pemateri pertama, yaitu Salma Fahira. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian mengenai kalkulasi biaya. Menurut para ahli yaitu Darsono dan Purwanti, mengemukakan bahwa kalkulasi biaya atau costing adalah cara perhitungan biaya, baik biaya produksi maupun biaya produk. Maksud dari biaya produksi atau production cost, yaitu biaya bahan langsung ditambah dengan biaya overhead. Sedangkan yang dimaksud dengan biaya produk adalah semua biaya untuk menghasilkan produk yang siap dijual. Kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas pada umumnya digunakan untuk perusahaan yang memiliki beberapa jenis produk. Contohnya adalah perusahaan Unilever yang memproduksi berbagai macam sabun mandi, sabun cuci, dan sebagainya. Kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas adalah perhitungan biaya produk berdasarkan aktivitas nyata pengorbanan input untuk memperoleh output. Darsono dan Purwanti, setiap produk harus ditelusuri biayanya berdasarkan aktivitas untuk menciptakan produk tersebut, mulai dari riset pasar sampai dengan pelayanan penjual. Tujuannya adalah untuk menentukan objek biaya secara akurat. Untuk selanjutnya, slide kedua. Nah, di sini ada keakuratan biaya produk menentukan keakuratan kebijakan harga. Biaya produk yang akurat kebijakan harga lebih mudah ditentukan. Hakikatnya biaya per unit adalah biaya overhead biaya administrasi dibagi unit yang diproduksi atau jumlah produk bagi produk yang siap dijual. Sebelum menghitung biaya per unit satu produk, terlebih dilakukan pengukuran kegiatan, biaya kegiatan, dan biaya. Sebagai contoh, biaya produk tadi dihitung sebagai biaya produksi, bahan langsung, kerja langsung, dan overhead. Kalau biaya produk juga sudah membuat tertentu. Selanjutnya, ini adalah manfaat biaya free. Ini ada dua, yaitu perusahaan manufaktur dan perusahaan jasa. Nah, di perusahaan manufaktur, informasi biaya per unit adalah sangat penting bagi perusahaan manufaktur penilaian persediaan. Penentu beban dan pengambilan keputusan lainnya mengungkapkan biaya persediaan dan penentuan laba adalah kebutuhan pelaporan keuangan yang dihadapi setiap perusahaan pada setiap akhir periode. Sedangkan perusahaan jasa maupun perusahaan manufaktur menggunakan data biaya dengan tujuan yang sama, yaitu untuk menentukan profitabilitas, kelayakan untuk memperkenalkan layanan baru, membuat keputusan harga jual, dan lainnya. Hanya perusahaan jasa tidak memerlukan data biaya untuk menentukan nilai persediaan, karena jasa jika menghasilkan produk fisik. Yang selanjutnya di sini ada kalkulasi biaya. Di sini ada kalkulasi biaya aktual, yaitu sistem biaya aktual mengharuskan perusahaan menggunakan biaya aktual dari seluruh sumber data yang digunakan untuk produksi, baik biaya pertama maupun biaya overhead untuk menentukan biaya per unit. Metode ini mempunyai kelemahan dalam penggunaan biaya aktual untuk perhitungan biaya per unit. Untuk biaya overhead, pembebanan biaya overhead aktual menciptakan konflik antara ketepatan waktu dan keakuratan. Selanjutnya ada kalkulasi biaya normal. Kalkulasi biaya normal atau normal costing system mengharuskan perusahaan untuk membebankan biaya aktual bahan langsung dan tenaga kerja langsung kepada unit yang diproduksi. Namun
mengambil keputusan jangka pendek. Tarif overhead ditentukan terlebih dahulu dapat dihitung dengan rumus diangkat dibagi dengan penggunaan yang didengarkan. Sekian dari selanjutnya dijelaskan oleh Suci. Baik, untuk menggambarkan penggunaan tarif pabrik menyeluruh diberikan contoh berikut ini. Contohnya yaitu Bellring memproduksi dua jenis telepon, yaitu tanpa kabel dan model reguler. Perusahaan memiliki data estimasi dan data aktual sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada overhead yang dianggarkan sebesar $360.000, kemudian ada aktivitas yang diharapkan atau jam tenaga kerja langsung sebesar 100.000, aktivitas aktual sebesar 100.000, dan overhead aktual sebesar $380.000. Untuk tarif overhead ditentukan terlebih dahulu dengan menghitung rumus sebagai berikut, yaitu overhead yang dianggarkan dibagi penggunaan aktivitas yang dianggarkan. Di sini overhead yang dianggarkan sebesar $360.000. Jadi kita masukkan ke dalam rumus. Kemudian ada penggunaan aktivitas yang dianggarkan, yaitu aktivitas yang diharapkan ini yaitu sebesar 100.000. Jadi 360.000 dibagi 100.000. Jadi hasilnya $3,60. Maka untuk mencari overhead yang dibebankan digunakan rumus sebagai berikut ini. Yang pertama yaitu tarif overhead yang dibebankan, diantaranya yaitu ada tarif overhead dikali output aktual. Di sini tarif overhead kita diketahui sebesar 3,60 dikali 100.000 dari output aktual yang di sini, sehingga dihasilkan $360.000. Kemudian untuk mencari biaya per unit produk, Bellring dapat dihitung dengan sebagai berikut, yaitu ada unit yang diproduksi yang tanpa kabel dan reguler sebesar segini, kemudian ada jam tenaga kerja langsung, biaya utama sebesar 78 dan 738.000. Kemudian untuk biaya overhead tanpa kabel, yaitu kan tadi ada biaya yang dianggarkan itu sebesar 3,60 dikali 10.000. Ini 10.000 dari unit yang diproduksi. Bukan, jam tenaga kerja langsung maksud saya. Kemudian ada biaya overhead reguler, yaitu tarif biaya overhead dikali 90.000 dari jam tenaga kerja langsung reguler yang di sini. Kemudian ditotalkan biaya produksi antara biaya utama dengan biaya overhead, sehingga dihasilkan 114.000 yang tanpa kabel, kemudian yang dihasilkan 1.062.000 yang reguler. Kemudian untuk biaya per unit dihasilkan dari 114.000 atau total biaya produksi dibagi dengan unit yang diproduksi, yaitu sebesar 10.000 dan 100.000, sehingga dihasilkan biaya per unit tanpa kabel yaitu 11,4, kemudian yang reguler sebesar 10,62. Kemudian materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Aditya Tama Bagus Bahtiar. Baik, untuk selanjutnya saya akan menyampaikan kalkulasi biaya produk tradisional. Kalkulasi biaya produk tradisional hanya membebankan biaya produksi pada produk. Dalam sistem biaya tradisional, untuk membebankan biaya ke produk digunakan penggerak aktivitas tingkat unit atau unit level activity drivers, karena ini merupakan faktor yang menyebabkan perubahan biaya sebagai akibat perubahan unit yang diproduksi. Contoh, penggerak tingkat unit yang secara umum digunakan untuk membebankan overhead meliputi 1 unit yang diproduksi, 2 jam tenaga kerja langsung, 3 tenaga kerja langsung dalam rupiah, 4 jam mesin, 5 bahan langsung.
Untuk selanjutnya, kalkulasi biaya produk berdasarkan aktivitas. Sistem biaya berdasarkan aktivitas atau activity based cost system atau disebut EBC system pertama kali menelusuri biaya aktivitas dan kemudian ke produk. Oleh sebab itu, EBC merupakan proses dua tahap, tetapi pada tahap pertama menelusuri biaya overhead ke aktivitas bukan ke unit organisasi seperti pabrik dan departemen. Tahap kedua yaitu pembebanan biaya produk dengan menekankan pada penelusuran langsung dan penelusuran penggerak. Perbedaan utama dari metode tradisional dengan ABC adalah pada sifat dan jumlah penggerak biaya yang digunakan. Dari perspektif manajerial, sistem ABC menawarkan lebih dari sekedar informasi biaya produk yang akurat, tetapi juga menyediakan informasi tentang biaya dan kinerja dan aktivitas dan sumber daya serta dapat menelusuri biaya-biaya secara akurat ke objek biaya selain produk. Untuk selanjutnya, tahapan sistem ABC. Tahap pertama, pada sistem ABC ini, tahap pertama pada dasarnya terdiri dari 1. Identifikasi aktivitas, 2. Pembebanan biaya ke aktivitas, 3. Aktivitas yang berkaitan dikelompokkan untuk membentuk kumpulan sejenis, 4. Biaya aktivitas yang dikelompokkan dijumlahkan untuk mendefinisikan kelompok B sejenis. Yang kelima, tarif overhead kelompok dihitung. Tahap kedua, pada tahap kedua, biaya dari setiap kelompok overhead ditelusuri ke produk dengan menggunakan tarif kelompok yang telah dihitung. Pembebanan overhead dari setiap kelompok biaya kepada setiap produk dihitung sebagai berikut. Overhead yang dibebankan pada suatu produk sama dengan tarif kelompok dikali unit penggerak yang dikonsumsi oleh produk. Untuk selanjutnya, kesimpulan akan disampaikan oleh Suci. Kesimpulan dari materi yang telah dipaparkan oleh kelompok kami yaitu perhitungan biaya per unit produk, yaitu total biaya yang berkaitan dengan unit produksi dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Kemudian perusahaan jasa maupun perusahaan manufaktur menggunakan data biaya dengan tujuan yang sama, yaitu untuk menentukan profitabilitas, kelayakan untuk memperkenalkan layanan baru, membuat keputusan harga jual, dan lainnya. Hanya perusahaan jasa tidak memerlukan data biaya untuk menentukan nilai persediaan, karena jasa tidak menghasilkan produk fisik. Ada dua cara yang lazim untuk digunakan dalam mengukur biaya yang berhubungan dengan produksi, yaitu yang pertama ada kalkulasi biaya aktual, dan yang kedua yaitu kalkulasi biaya normal. Kalkulasi biaya produk tradisional hanya membebankan biaya produksi pada produk. Oleh sebab itu, EBC merupakan proses dua tahap, tetapi pada tahap pertama menelusuri biaya overhead ke aktivitas, bukan ke unit organisasi seperti pabrik dan departemen. Tahap kedua yaitu pembebanan biaya produk dengan menekankan pada penelusuran langsung dan penelusuran penggerak. Sistem biaya berdasarkan aktivitas atau Activity Based Cost System atau ABC System. Tahap pertama dari sistem ABC adalah mengidentifikasi aktivitas. Biaya dikaitkan dengan masing-masing aktivitas dan aktivitas serta biaya yang berkaitan dibagi ke dalam kumpulan yang sejenis. Pada tahap kedua, biaya dari setiap kelompok overhead ditelusuri ke produk dengan menggunakan tarif kelompok yang dihitung. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Kemudian jika ada yang ingin ditanyakan, mohon tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.